Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Amelia dari kelas PAI 2C akan menerangkan tentang urgensi tasawuf akhlaki pada pembentukan akhlak manusia. Urgensi tasawuf akhlaki pada pembentukan akhlak. Dalam agama Islam, akhlak mendapat perhatian khusus dan menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang muslim. Agama Islam mendorong umatnya untuk memiliki akhlak yang mulia atau mahmudah dan melarang umatnya untuk memiliki akhlak yang tercela atau akhlak majmumah. Hal ini banyak ditekankan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti dari hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya." Dan dari hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." Dari hadis-hadis ini kita dapat mengetahui bahwa agama Islam sangat menekankan umatnya untuk memiliki akhlak yang mulia, karena dengan akhlak yang mulia ini maka akan tampaklah kesempurnaan dan keagungan agama Islam, yakni agama yang sempurna baik dari akidah, ibadah, adab, dan akhlak. Dan salah satu metode untuk memiliki akhlak yang mulia ini adalah dengan metode tasawuf akhlaki. Pada intinya, tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membersihkan diri dan jiwa dari pengaruh negatif kehidupan duniawi. Dan salah satu bagian dari tasawuf adalah tasawuf akhlaki, yakni tasawuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak melalui metode yang telah dirumuskan. Tasawuf akhlaki ini berkonsentrasi pada upaya-upaya menghindarkan diri dari perilaku-perilaku tercela untuk mewujudkan atau melahirkan perilaku-perilaku terpuji dalam diri manusia. Dalam tasawuf akhlaki, konsep ini dikenal dengan takholi, tahali, dan tajali. Yang pertama adalah takholi. Takholi adalah tahap untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir maupun maksiat batin, dan juga dari sifat-sifat ketergantungan pada kenikmatan duniawi. Lalu pencapaian takholi ini adalah dengan cara menghindarkan diri dari segala bentuk kemaksiatan, juga berusaha untuk melenyapkan dorongan hawa nafsu jahat. Dan langkah utama yang harus dilakukan adalah dengan cara mengetahui dan menyadari betapa buruknya sifat-sifat tercela yang ada dalam diri dan jiwa, sehingga timbullah kesadaran untuk membersihkannya, melenyapkannya, juga menghindarinya. Dan sifat-sifat jelek itu diantaranya adalah seperti iri, ria, dengki, takabur, sombong, dan lain sebagainya. Fase takholi ini adalah fase untuk menyucikan mental, jiwa, akal, pikiran, dan hati, sehingga terpancarlah keluar akhlak yang terpuji. Secara teknis terdapat 5 tahapan dalam takholi ini. Pertama adalah tahap untuk menyucikan yang najis, yakni dengan cara beristinja yang baik, teliti, dan benar. Yang kedua adalah menyucikan yang kotor, yakni dengan cara mandi dengan baik, teliti, dan benar. Ketiga adalah menyucikan yang bersih, yakni dengan cara berwudu. Lalu yang keempat adalah membersihkan yang suci atau fitrah, yakni dengan cara mendirikan sholat taubat dan memohon ampun kepada Allah. Dan yang kelima adalah menyucikan yang maha suci, yakni berzikir kepada Allah dan senantiasa mengesahkan Allah dan mengingat Allah. Nah, lalu tahap yang kedua adalah tahap tahali. Tahap tahali ini adalah tahap menghias diri dengan membiasakan diri untuk bersifat, bersikap, dan berperilaku yang baik guna membina pribadi yang memiliki akhlakul karimah. Dan langkah yang harus ditempuh adalah dengan cara untuk melatih jiwa dan diri untuk senantiasa terbiasa melakukan perilaku yang terpuji. Dan perilaku-perilaku yang harus dilatih dan dibiasakan diantaranya adalah dengan bertauhid dengan benar atau mengesahkan Allah dengan mutlak. Yang kedua adalah taubat, yakni memohon ampun kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar. Ketiga adalah juhud, yakni memberi jarak antara
dunia dan serta materi. Lalu yang keempat adalah al-hub, yakni cinta kepada Allah. Lalu yang kelima adalah waro, yakni memelihara diri dari barang-barang yang haram serta syubhat. Keenam adalah sabar, yakni tabah dan tahan dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Ketujuh, fakir, yakni merasa butuh kepada Allah. Kedelapan, syukur, yakni berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan. Lalu kesembilan adalah ridho, yakni rela dari apa yang telah diterima. Lalu yang ke-10 adalah tawakal, yakni berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah qanaah, yakni menerima segala yang Allah berikan dengan ikhlas. Lalu tahap yang ketiga adalah tajali. Tajali ini adalah tahap kelahiran atau munculnya eksistensi diri yang baru pada manusia, seperti perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik yang baru, martabat dan status yang baru, sifat-sifat dan karakteristik yang baru, serta esensi diri yang baru. Dari ketiga konsep tasawuf akhlaki ini dapat kita simpulkan bahwa tahap pertama, takholi, adalah tahap untuk membersihkan jiwa dari segala perilaku tercela, yang berlanjut pada tahap tahali, yakni mengisi diri yang telah bersih dari sifat-sifat tercela dengan sifat-sifat yang terpuji. Lalu hasil dari takholi dan tahali ini adalah tajali, yakni munculnya karakter yang baru dalam diri manusia atau munculnya manusia yang baru yang berakhlakul karimah. Lalu manusia ini diberi fitrah oleh Allah, yakni fitrah jiwa atau hati, akal, dan ruh. Sebagai makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah semestinya manusia untuk memaksimalkan fitrah-fitrah yang diberikan kepadanya, seperti fitrah akal dan hati, di mana kita sebagai manusia harus memaksimalkan fitrah tersebut untuk dapat memiliki akhlak yang mulia, karena kedua fitrah tersebut saling berkaitan satu sama lain, karena akhlak adalah hasil dari iman dan takwa dalam hati. Seperti pepatah mengatakan, perhatikan pikiranmu, ia akan menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu, ia akan menjadi tindakanmu. Perhatikan tindakanmu, ia akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu, ia akan menjadi karaktermu. Dan perhatikan karaktermu, karena ia yang pada akhirnya akan menentukan takdirmu. Dan semoga dari apa yang telah kita pelajari tentang tasawuf akhlaki ini, kita dapat mengontrol diri untuk berperilaku tercela dan senantiasa untuk berperilaku yang baik, serta untuk memiliki kesadaran pada perubahan-perubahan yang baik pada diri kita, sehingga terciptalah seseorang yang insan kamil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.